Culprit tercinta, ini untuk ketiga kalinya saya ambil video take untuk topik ini. Saya gugup, saya merasa bingung menemukan cara terbaik untuk mengatakan bagaimana caranya untuk mengatakan kepada culprit tercinta bahwa inilah salah satu video terpenting yang saya buat di channel ini. Belajar sedikit tentang berdoa. Oke, ketika berbicara tentang iman, ada 4 hal yang kita singgung. Iman yang diyakini, yang dipercayai, iman yang dirayakan dalam liturgi, iman yang didoakan, dan iman yang dihidupi. Lebih dari 100 video sudah kita tonton di channel ini, dan itu lebih banyak berbicara tentang fides credendi, fides celebrandi, iman yang dipercayai dan yang dirayakan, level kognitif. Tapi satu video ini mau berbicara tentang iman yang didoakan, kemudian berbuah dalam iman yang dihidupi. Tahun lalu saya kalau kekal, dan saya kalau kekal tanggal 28 Juli 2018, dan saya mengambil motto, Tuhan, ajarlah aku berdoa. Mungkin ketika saya berbicara tentang doa ini, tadi saya dengar satu ilustrasi menarik. Mungkin saya itu seperti seorang calo di terminal ya. Saya akan katakan, ayo masuk Medan, sewa, masuk sewa Medan. Lalu penumpang datang masuk ke mobil untuk pergi ke Medan. Sementara saya, calo, tidak ikut ke Medan dan tidak pernah ke Medan. Hanya untuk mengarahkan orang ke Medan. Mungkin hal yang sama berlaku. Saya berbicara tentang doa, beginilah berdoa, pentingnya berdoa. Tetapi bagaimana, apakah saya berdoa? Masih harus dipelajari lagi. Harus dikatakan sebenarnya setiap hari secara praktek hidup saya berdoa. Tapi apakah dengan hati? Ya, Tuhan sendiri bilang, orang ini memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mungkin saja saya dan beberapa culprit tercinta jatuh pada kebiasaan itu. Mulut berdoa, tetapi hati tidak. Ada 3 bentuk doa ya. Doa lisan, oral, doa renung, meditasi, doa batin, kontemplasi. Dan yang bisa berdoa dengan baik itu, ya bisa sampai levitasi, badannya terangkat, para kudus begitu. Boleh percaya, boleh tidak, tetapi itu tercatat. Oke, kadang saya berpikir berdoa itu seperti makan ya, seperti makan. Setiap hari kita makan, kita butuh makan. Kalau kita tidak makan, kita mati. Ada saatnya kita malas makan, ada saatnya ya, karena makan snack, karena sudah ada snack, makan yang saya maksud dari makanan pokok ya, karena ya jajan-jajan, mungkin juga karena asik berbicara, bercerita dengan teman, atau karena tugas, target yang harus dipenuhi, tidak makan. Kadang karena sangat lapar, tiba waktunya makan, kita makan terlalu banyak, kita kekenyangan, sakit perut. Kebanyakan makan juga, tiba-tiba banyak makan, sakit perut juga. Nah, kalau mungkin di bidang rohani, mungkin ini yang mabuk agama. Kebanyakan baca kitab suci di level kognitif, kebanyakan bicara tentang agama, tiba-tiba lalu ya mabuk agama. Karena levelnya hanya pada level credendi, tidak sampai ke level orandi yang didoakan, hanya percaya dalam konsep pikiran, tetapi tidak didoakan dan dihidupi. Mengapa saya buat motto panggilan saya, motto kalau kekal saya, Tuhan ajarlah aku berdoa? Saya menyadari saya sulit berdoa.
Benar, saya harus akui, saya sulit berdoa. Terlalu banyak bekerja di level pikiran. Mungkin doa jenis doa meditatif, tetapi untuk doa batin, kontemplatif, dalam keheningan itu, dalam kuil di hati ini, sangat jarang. Apa itu berdoa? Katanya berdoa itu berbicara dari hati ke hati dengan Allah. Ya, mungkin di video lain bisa kita berbicara banyak tentang teori berdoa, tetapi berdoa itu sangat personal. Dan dikatakan dasar utama untuk berdoa ialah kerendahan hati. Kalau kita masih ingat dua pemungut cukai itu, dia rendah hati sekali mengakui kekurangannya. Dan dia memiliki doa yang dikagumi oleh Allah sendiri. Doa itu yang dicari, yang berasal dari kejujuran dan kerendahan hati. Kalau kita berdoa, kita memiliki obat yang kuat, doa batin ya, guru rohani. Dalam doa batin kita menemukan guru rohani. Saya sering berpikir dalam melayani orang lain, manakah profesi yang lebih mendesak ya? Apakah menjadi seorang dokter atau menjadi seorang pembimbing rohani sebagai imam misalnya, pastor, pendeta? Lalu saya mencoba membuat perbandingan, ya semuanya baik, melayani orang lain dalam dirinya baik, tetapi saya mencoba melihat dokter itu menyembuhkan, mengurus penyakit, dan pembimbing rohani mengurus rasa sakit. Penyakit menyebabkan rasa sakit. Ada orang yang penyakitnya kecil sekali, sakit kepala saja, tapi dia sudah stres karena ada paranoid begitu ya, ketakutan berlebihan, fobia pada penyakit itu, dan rasa sakitnya berlebihan. Padahal itu yang kita derita. Kita menderita penyakit karena kita punya rasa sakit. Dan ada orang yang sudah sakit parah, kanker misalnya, sudah divonis akan meninggal, tapi masih bisa tertawa, masih bisa memberikan dirinya untuk berguna bagi orang. Dia tidak punya rasa sakit yang berlebihan. Dan disinilah sepertinya peran seorang pembimbing rohani. Bagaimana agar meskipun pada kenyataannya ada penyakit sosial, penyakit fisik, tetapi rasa sakit tidak menguasai. Itu tugas seorang pembimbing rohani, supaya rohnya tidak sakit. Maka amat pentinglah berdoa. Mungkin akan sering saya katakan, amat penting berdoa. Pernah pembimbing rohani saya mengatakan, hidup doamu tampak dari hidupmu sehari-hari. Kalau kamu banyak menderita, banyak mengeluh, banyak masalah, banyak penyakit, kamu kurang berdoa. Kalau kamu banyak berdoa, hidupmu akan lebih baik. Kalau ada orang hidupnya kacau, itu karena doanya kacau. Kalau panggilanmu kacau, ingin keluar, cari pelampiasan yang lain, itu karena doamu tidak berkualitas. Saya yakini itu. Dan kita tidak selalu sanggup untuk berdoa. Tidak selalu sanggup untuk berdoa. Karena situasi batin, karena alasan desakan-desakan kehidupan setiap hari. Dan Paulus sendiri dalam surat kepada orang Roma, di Roma mengatakan itu. Sebenarnya kita tidak tahu berdoa. Rohlah yang menuntun kita untuk berdoa. Maka dalam doa sebenarnya kita tidak hanya hanyut untuk meminta, tetapi untuk secara aktif menunggu dan mendengar. Roh menuntun kita. Ya, ini teoritis. Tetapi ya, kita sama-sama belajar. Saya yakin kita punya pengalaman personal untuk berdoa. Kita bisa ceritakan itu. Semoga saja kita sanggup untuk lebih berdoa. Para culprit tercinta, boleh bagikan video ini, supaya siapa tahu bisa mengingatkan kita untuk lebih berdoa. Dan orang-orang yang kita cintai juga.
Pace bene.